Nah, di sekitar kita ada banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Misalnya, kota terdingin di dunia, atau negara tertua di dunia, dan juga kota yang lenyap karena letusan gunung. Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Karipka akan temani teman-teman semua untuk cari tahu seputar pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita ada banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Misalnya, kota terdingin di dunia, atau negara tertua di dunia, dan juga kota yang lenyap karena letusan gunung. Nah, penasaran kan? Yuk kita cari tahu bersama. Teman-teman, coba tebak di manakah kota terdingin di Indonesia? Puncak, Dieng, atau Ubud Bali? Wah, sayang sekali, semua jawabannya salah. Kota terdingin di Indonesia ada di Papua. Nih, lihat infonya di sini ya. Hai kids, balik lagi di Kidstory. Kali ini Kak Regina akan memberitahu kamu kota yang paling dingin di Indonesia. Nah kids, seperti yang kamu ketahui, negara Indonesia adalah negara beriklim tropis. Maka dari itu, keadaan suhu dan cuaca di wilayah ini cenderung relatif panas kids. Wah, karena itu banyak orang gak tahu di mana letak kota terdingin di Indonesia. Memang gak sepenuhnya seluruh wilayah Indonesia terdapat kota yang dingin. Dan juga gak sepenuhnya seluruh wilayah Indonesia memiliki suhu yang panas. Namun berbeda jika kamu pergi ke wilayah pegunungan, seperti di daerah Bogor, Bandung, ataupun Malang. Kamu pastinya akan merasakan udara sejuk kids. Nah, kalau kamu berpikir kota terdingin di Indonesia adalah di dataran tinggi, seperti di puncak Bogor ataupun Dieng, ternyata jawabannya salah loh kids. Yaps, karena kota terdingin di Indonesia justru berada di sebuah dataran kecil di Papua kids, yaitu di wilayah pegunungan Jayawijaya. Hayo, apa kamu pernah mendengar wilayah tersebut? Nah, kota kecil ini bernama Kota Mulia. Kota Mulia terletak di ketinggian 2448 mdpl kids, yaitu meter di atas permukaan laut, yang sekaligus dinobatkan sebagai kota paling dingin yang ada di Indonesia. Tahukah kamu bahwa pada siang hari, suhu di kota ini bisa mencapai 15 derajat Celcius loh? Wah, nggak main-main kan kids dinginnya? Bahkan ketika malam menjelang, suhu di sana bisa mencapai 9 derajat Celcius. Tentunya suhu ini lebih dingin dibandingkan AC rumahmu ya. Nah kids, kira-kira kalau kamu berkunjung ke sana, kamu pasti sudah pakai jaket nih yang tebal. Namun hal ini berbeda loh dengan masyarakat di kota sana. Mereka nggak melakukan itu semua. Yap, karena rendahnya suhu di sini sudah menjadi keseharian bagi penduduk Kota Mulia. Kota ini persis terletak di lembah yang dikelilingi gugusan pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya sendiri ini terkenal sangat dingin dan merupakan tempat satu-satunya yang terdapat salju abadi di Indonesia. Meskipun terbilang cukup jauh dari kota besar, namun Kota Mulia memiliki sebuah bandara kecil loh, sebagai akses transportasinya. Para penduduk bisa menggunakan pesawat kecil jika ingin berpergian. Misalnya ketika mereka ingin pergi ke kota Jayapura. Wah kids, menarik ya. Dan ingat kids, jika kalian ingin berlibur ke sana, jangan lupa membawa jaket yang tebal ya. Nah, itulah Kidstory kali ini. Sampai jumpa di Kidstory selanjutnya. Dadah! Nah, lalu bagaimana dengan kota terdingin di dunia? Apakah kamu pernah mendengar kota Oymyakon? Letak kota ini berada di Siberia, Rusia. Di kota ini, setiap harinya selalu turun salju loh. Hai kids, balik lagi di Kidstory. Kali ini Kak Regina akan membahas sebuah kota terdingin di dunia. Nah kids, apa kamu tahu kota terdingin di dunia itu terletak di mana? Oh iya, sebelumnya kita tinggal di Indonesia cenderung beriklim tropis dan hanya mengalami 2 musim saja nih, yaitu musim hujan dan juga kemarau.
Lalu bagaimana ya situasinya kalau kita tinggal di wilayah yang memiliki suhu dingin, kids? Pastinya kita akan merasakan suhu yang sangat dingin dan bahkan bisa melihat sebuah salju, kids, setiap harinya. Nah, ternyata kota terdingin di dunia jatuh kepada Oymyakon. Kota ini terletak di sebelah timur negara Rusia yang suhu rata-ratanya mencapai minus 0 derajat loh setiap harinya. Wah, nggak kebayang ya betapa dinginnya kota tersebut. Oymyakon merupakan kota kecil dengan rata-rata jumlah penduduknya sebanyak 500 orang yang berada 750 meter di atas permukaan laut, kids. Kehidupan di kota ini kurang lebih sama dengan kehidupan di kota-kota kecil pada umumnya. Sehari-harinya, para warga melakukan aktivitas seperti bekerja dan bersekolah. Nah, di Oymyakon ini bisa mengalami penurunan suhu yang lebih ekstrim loh saat musim dingin datang. Nah, apakah kamu tahu? Ketika memasuki bulan November, suhu di kota Oymyakon biasanya mencapai minus 50 derajat Celcius. Bahkan bisa mencapai minus 70 derajat Celcius loh, kids. Wah, bagaimana nih, kids? Apa kamu sudah terbayang harus pakai jaket berapa lapis untuk menutupi tubuh agar tidak kedinginan nih? Pastinya kita memakai beberapa lapis jaket agar tubuh tetap terasa hangat, kids. Nah, nggak hanya itu aja, di kota ini hanya ada satu sekolah loh, yang seluruh anak-anaknya hanya bersekolah di sana. Kalau suhu sudah semakin dingin, biasanya kegiatan di sekolah tersebut akan diliburkan, kids. Karena suhunya sangat ekstrim. Bahkan warga setempat biasanya memakai kayu bakar atau batu bara untuk menghangatkan tubuh mereka. Dalam keseharian mereka, penduduk Oymyakon ini biasanya mengonsumsi susu sapi murni yang dipercaya dapat menjaga kestabilan tubuh mereka di saat cuaca dingin loh. Untuk makanan sehari-hari, biasanya mereka mengonsumsi ikan, hewan ternak seperti rusa, sapi, dan yang lainnya. Selain itu, rata-rata penduduk yang tinggal di kota ini bekerja sebagai pemburu loh. Nah, kids, ketika ada libur tiba, apakah kamu berminat untuk liburan di sana? Kalau iya, jangan lupa bawa jaket ya. Sekian Kids Story kali ini. Sampai berjumpa di Kids Story selanjutnya. Dadah! Setelah kita cari tahu kota terdingin di Indonesia dan di dunia, Karipka juga akan kasih tahu manakah negara tertua di dunia. Dari negara-negara ini, peradaban manusia sudah ada sejak sebelum Masehi. Coba, apakah teman-teman bisa menebak? Hai kids, balik lagi di Kids Story. Kali ini Kak Regina ingin membahas negara tertua di dunia. Nah, jika kemarin Kak Regina sudah memberitahu kamu 3 negara tertua di dunia, nah kids, sekarang ayo kita cari tahu part 2-nya. Jika kemarin kita sudah membahas negara San Marino, Tiongkok, hingga Jepang, kini Kak Regina ingin membahas 3 negara lagi nih. Yang pertama adalah Yunani. Nah kids, kamu pasti sudah nggak asing dengan negara yang satu ini. Karena berbicara tentang negara tertua, tentu nggak bisa lepas dari Yunani, kids. Yap, karena orang-orang Yunani dikenal telah mengajarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni yang menjadi dasar peradaban modern di Eropa, kids. Meskipun negara Yunani modern belum berdiri lama, namun peradaban kuno Yunani merupakan salah satu peradaban awal manusia yang terkenal di dunia loh. Nah kids, Yunani kuno adalah salah satu peradaban pertama di Eropa yang dimulai sekitar 3200 sebelum Masehi. Bahkan, sistem demokrasi pertama di dunia juga lahir di sana loh, tepatnya pada tahun 508 sebelum Masehi, kids. Oh iya, beberapa budaya dari peradaban Yunani kuno masih sering dilakukan loh. Nah kids, contohnya itu Olimpiade olahraga. Meski saat ini wilayah teritorialnya sudah banyak berubah, namun budayanya masih tetap terjaga hingga saat ini, kids. Selanjutnya adalah negara Mesir. Nah, seperti peradaban Yunani kuno, peradaban Mesir kuno juga menjadi salah satu yang terkenal di dunia loh. Bahkan diperkirakan peradaban di Mesir sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi, kids.
Setelah melewati sejarah panjang, negara Mesir modern baru lahir pada abad ke-20. Gak hanya negaranya saja yang menjadi negara tertua di dunia, kids. Namun, beberapa peninggalan sejarah termasuk tertua di dunia loh. Selain itu, peninggalan sejarah kerajaan Mesir diidentifikasi berasal dari era ribuan tahun sebelum Masehi, kids. Nah kids, jadi nggak usah heran ya jika di museum banyak peninggalan-peninggalan Mesir yang masih utuh, kids. Selain itu, para arkeolog Mesir juga menemukan harta karun yang langka, yaitu sisa-sisa desa kuno yang berasal dari 5000 sebelum Masehi, kids. Penemuan tersebut menjadi salah satu peninggalan tertua yang berhasil ditemukan di wilayah tersebut. Bahkan, penemuan sisa-sisa desa kuno ini mendahului piramida Giza hingga 2500 tahun. Nah, kids, yang terakhir adalah negara Iran. Negara Iran sendiri memiliki sejarah peradaban yang sudah cukup lama loh. Bahkan telah ada sebelum 3000 tahun sebelum Masehi. Selain itu, salah satu kekaisaran kuno terbesar yang pernah ada pada 550 sampai 303 tahun sebelum Masehi juga ada di Iran loh, yaitu Kekaisaran Achaemenid. Meski begitu, negara Iran baru dikenal pada abad ke-16. Namun, di era modern, Iran sempat dikenal sebagai Persia, sebelum pada akhirnya berubah menjadi nama Iran pada tahun 1930-an, kids. Nah kids, apakah kamu masih tertarik mengenai negara-negara tertua di dunia? Kalau begitu, jangan lupa untuk part 3-nya ya. Dadah! Dampak letusan gunung bermacam-macam. Bahkan ada yang sampai melenyapkan sebuah kota loh. Seperti kota Pompei. Lihat videonya yuk. Hai kids, balik lagi di Kids Story. Kali ini Kak Regina akan memberitahu kamu sejarah Pompei, kota Romawi kuno. Nah kids, sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar kota Pompei? Pompei merupakan kota peninggalan Kekaisaran Romawi kuno yang berada di Italia. Letaknya 23 km sebelah tenggara kota Napoli dan tenggara lereng gunung Vesuvius. Nah kids, pada 24 Agustus 79 sebelum Masehi, terjadi letusan dahsyat gunung Vesuvius yang mengakibatkan kota Pompei dihujani abu vulkanik, kids. Keadaan semakin memburuk. Gunung Vesuvius tersebut menyemburkan abu selama berhari-hari dan timbul awan panas yang menyelimuti kota tersebut. Karena kejadian tersebut, bangunan di seluruh penjuru kota hancur, kids. Bahkan penduduknya pun meninggal karena sesak napas. Dan kota ini pun lenyap terkubur diselimuti abu vulkanik. Selama berabad-abad, kota Pompei hilang. Ia tertidur lelap di bawah tanah karena letusan dahsyat tersebut. Gak hanya itu aja, terdapat sisa-sisa puing bangunan yang megah, seperti aula pertunjukan, villa-villa mewah, dan rumah penduduk yang masih dilihat di situs bersejarah tersebut. Bahkan, jasad penduduk kota Pompei yang meninggal karena erupsi dapat dilihat dalam sisa-sisa rumah bangunan tersebut. Luas kota Pompei adalah sekitar 3 km persegi, kids. Nah, sepertiganya masih tertimbun di dalam tanah, termasuk bagian kota yang padat penduduk. Selain itu, terdapat sektor pertanian di sekitar daerah yang luas di sana. Oh iya, jumlah populasi di kota tersebut sekitar 10.000 sampai 12.000 jiwa. Saat itu, Pompei merupakan kota yang penting, kids, karena sebagai akses utama untuk pergi ke pelabuhan dan juga untuk pergi ke pertanian, kids. Nah, hasil bumi dari kota Pompei kemudian dikirim ke Kaisaran, kids. Setelah letusan tersebut, kota Pompei terkubur 6-7 meter di bawah batu apung dan abu vulkanik. Sekitar tahun 1700-an, dunia tercengang karena ditemukannya kota Romawi kuno yang membeku dalam paruh waktu, kids. Saat ini, keberadaan kota Pompei masih bisa kamu lihat loh. Kamu juga masih bisa melihat sisa-sisa bangunan megah yang masih berdiri kokoh di wilayah tersebut, kids. Nah, pada tahun 2016, dilakukan kembali penggalian di pinggiran kota Pompei. Oh iya, kids,
Hasil temuan tersebut menyatakan lebih banyak korban dari letusan gunung tersebut. Kini, kota Pompei ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Nah, itulah Kids Story kali ini. Sampai berjumpa di Kids Story selanjutnya ya. Dadah! Apa jadinya kalau ada daerah yang sama sekali tidak pernah diguyur hujan ya? Wah, pasti daerah itu akan menjadi tempat terkering di dunia. Ada di mana ya? Cari tahu dalam video ini yuk! Hai Kids, balik lagi di Kids Story. Kali ini, Kak Regina akan memberitahu kamu sebuah tempat yang sangat kering di dunia. Nah Kids, menurut kamu, di manakah tempat terkering di dunia? Mungkin sebagian orang akan menjawab di Gurun Sahara. Namun ternyata jawaban tersebut bukanlah hal yang tepat loh. Memang sih, gurun pasir merupakan salah satu lokasi kering di bumi. Soalnya wilayah gurun punya curah hujan yang begitu rendah. Namun rupanya Kids, masih ada tempat yang jauh lebih kering dari Gurun Sahara loh. Wah, kira-kira di mana ya tempatnya? Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk kondisi Gurun Sahara. Saat membayangkan tempat kering, pikiran kita biasanya mengarah ke gurun pasir. Yap, soalnya selain mempunyai curah hujan yang sedikit, di area gurun pasir biasanya hanya memiliki sedikit sumber daya alam hayati seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah. Nah, hal tersebut bisa menggambarkan betapa keringnya lokasi tersebut, Kids. Nah, apa kamu tahu bahwa lokasi di Gurun Sahara hanya memiliki curah hujan kurang dari 20 mm per tahun, Kids? Nah, selain membayangkan gurun pasir, kita juga pasti berpikir bahwa wilayah tersebut adalah wilayah terkering di benua Afrika. Namun, ternyata ada tempat terkering di dunia yang gak ada di benua Afrika, Australia, ataupun Amerika. Tapi tempat tersebut berada di benua Antartika, Kids. Namanya adalah Dry Valleys Antartika. Benua Antartika dikenal sebagai benua yang senantiasa tertutup oleh lapisan es. Makanya nggak heran kalau banyak yang nggak percaya bahwa tempat terkering di dunia terletak di benua tersebut. Namun itulah faktanya, Kids. Wilayah yang disebut Dry Valleys adalah salah satu titik di benua Antartika yang merupakan tempat terkering di dunia. Tahukah kamu? Di Dry Valleys, curah hujannya adalah 0, Kids. Nah, jika melihat angka tersebut, kondisi di Gurun Sahara dengan curah hujan kurang dari 20 mm per tahun tampak lebih baik, bukan? Yap, berdasarkan hal itu, Gurun Sahara masih kalah kering kalau dibandingkan dengan Dry Valleys. Namun, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya nih, mengapa benua Antartika tertutup dengan es? Lalu, mengapa Dry Valleys menjadi tempat terkering di dunia? Soalnya, Kids, wilayah Dry Valleys ini berbeda dari sekitarnya. Benua Antartika memang tertutup oleh es, tapi ada pengecualian nih, yaitu salah satu kawasan di Dry Valleys yang malah nggak tertutup oleh es. Dry Valleys menjadi kawasan bebas es terbesar di benua Antartika, dengan tingkat kelembapan yang sangat rendah, Kids. Bahkan hampir nggak ada es yang menyelimuti permukaan tersebut. Dry Valleys terletak di tengah pegunungan yang menjulang tinggi dan menghalangi es yang mengalir ke laut untuk mencapai lembah, Kids. Pegunungan di sekitar Dry Valleys nggak hanya menghalangi es untuk mencapai lembah, tapi juga menyebabkan terjadinya fenomena embusan angin kata balik yang kuat dari puncak-puncak pegunungan menuju lembah. Nah Kids, udara dingin yang padat tersebut berhembus kencang menuruni lereng pegunungan karena adanya gaya gravitasi. Kecepatan angin tersebut bisa mencapai 322 km per jam dan mampu memanaskannya, Kids, sehingga menguapkan lapisan air, es, dan salju loh. Nah, itulah Dry Valleys yang dinobatkan sebagai tempat terkering di dunia, Kids. Jangan salah lagi ya. Nah, sampai jumpa di Kids Story selanjutnya. Dadah! Ternyata ada banyak fakta unik yang bisa kita cari tahu di lingkungan sekitar.
Jangan lupa baca majalah Bobo yang terbit setiap Kamis dan kunjungi juga bobo.id. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!